Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wa Untuk melanjutkan kajian kita syarah hadis Arba'in Nawawi ya. Kita sekarang insyaallah masuk ke hadis yang kelima ya. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina Aisyata ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman, ibunda dari Abdullah, ya maksudnya Abdullah bin Zubair, tapi ini bukan anak dari Aisyah karena Aisyah tidak punya anak. Ya, selama bersama Rasul, Aisyah tidak punya anak. Tetapi Aisyah itu ingin punya kunyah, ya, maka dia minta izin untuk kunyahnya itu kepada keponakannya, yaitu anaknya dari Asma sebagai kakaknya, ya, Asma binti Abi Bakar. Dan Asma ini menikah dengan Zubair bin Awam, ya, lalu melahirkan anak-anak yang luar biasa, ya. Ada Abdullah bin Zubair, ya, itu nanti menjadi khalifah, ya. Ada Urwah bin Zubair, ya, itu menjadi ulama, ya. Ada Mus'ab bin Zubair, ya, juga menjadi pemimpin di Irak. Ini ada ceritanya di dalam Syiar A'lam An-Nubala itu bahwa ketiganya ini berkumpul di dekat Ka'bah, ya, dengan satu orang sahabat lagi yaitu Ibnu Umar. Itu bercita-cita, ya. Abdullah bin Zubair bercita-cita ingin jadi khalifah, lalu Urwah bin Zubair bercita-cita ingin menjadi seorang ulama yang bisa diambil ilmu darinya, dan Mus'ab bin Zubair bercita-cita ingin menjadi pemimpin Irak dan menikahi dua orang perempuan, ya, dia sebutkan namanya. Dan Abdullah bin Umar hanya bercita-cita ingin diampuni oleh Allah. Lalu berjalan waktu, ya, setelah mereka mengungkapkan cita-cita masing-masing, dan memang mereka semuanya berhasil mendapatkan cita-citanya. Dan Ibnu Umar pun, karena memang tidak terlihat, ya, ampunan Allah itu, karena kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ini, kemungkinan besar Ibnu Umar pun mendapatkan cita-citanya, yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendapat ampunan dari Allah. Nah, dari anak-anak Zubair ini, ya, anak-anak Asma, jadi Abdullah bin Zubair tadi yang kemudian nama Aisyah kunyahnya kepada Abdillah, Ummu Abdillah. Maksudnya Abdillah anak dari Asma. Karena Aisyah sendiri tidak punya anak. Ya, jadi memang cukup panjang masa setelah ditinggal Rasulullah itu, ya, Aisyah itu karena ketika Rasul wafat usianya masih 18 tahun, ya, sekitar 18 tahun, masih muda. Dia hidup setelah Rasul tidak ada itu 45 tahun dan wafat dalam usia 63 tahun. Dan selama masa 45 tahun itu kan istri Nabi itu tidak boleh menikah lagi, ya. Setelah ditinggal Nabi itu haram bagi siapapun untuk menikahi mantan istri Rasul, karena dia adalah ibu dari orang-orang beriman, ya, wa zaujatuhu ummahatuhum, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab. Nah, maka di dalam masa itu Aisyah radhiyallahu anha memfokuskan tapi belum bersama. Nanti setelah hijrah ke Madinah baru hidup bareng, ya, bersama Rasulullah di Madinah ketika usianya 9 tahun.
Jadi luar biasa hadis yang diserap oleh Aisyah. Ya, itu diantara ciri kecerdasannya ketika Rasulullah SAW mengajar menyender di dinding Masjid Nabawi yang dinding itu nyambung ke rumah Aisyah. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat. Sedangkan Aisyah itu ada di dalam kamar, dia mengetahui semua yang disampaikan oleh Rasul. Ya, menghafal semua apa yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat, walaupun dia ada di balik tembok itu. Jadi kecerdasan yang sangat luar biasa Aisyah ini. Nah, nanti ilmu Aisyah ini banyak disampaikan melalui Urwah bin Zubair yang tadi dia bercita-cita jadi ulama dan memang tercapai cita-citanya itu. Sehingga kalau kita baca banyak hadis itu melalui Urwah an Aisyah. Dari Urwah dari Aisyah. Karena Urwah itu keponakan dan dia banyak menerima hadis, ya, menerima pengajaran dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang melakukan sesuatu yang baru di dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya, ya, tidak ya, yang tidak ada dasar, ya, dari perintah kami, ya, di dalam urusan kami, fahuwa radun, maka itu tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 2697 dan Sahih Muslim 1718. Wa fi riwayat lil Muslim, dalam satu riwayat dari bagi Imam Muslim, ya, man amila amalan, ya, dengan redaksi siapa yang beramal suatu amalan laisa alaihi amruna, yang padanya tidak ada perintah dari kami, ya, fahuwa radun, maka itu tertolak. Ya, ini hadis ini sangat populer sekali, ya. Ya, mari kita kaji maknanya, ya, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiqil Id, ya, rahimahullah. Qala ahlul lughah, ya, ahli bahasa berkata, ar-raddu huna bima'nal mardud, ya, rod itu kan masdar dari roda yarudu rodan, ya, masdar, bentuk masdar, tetapi bermakna mardud, bermakna isi maf'ul. Nah, ini banyak, ya, sebagaimana yang saya pernah jelaskan, dalam bahasa Arab itu banyak masdar tapi maknanya adalah isi maf'ul, ya. Jadi maksudnya tertolak, ya. Kalau masdar kan maknanya menolak atau penolakan, ya. Jadi maknanya isim maf'ul, ya, yang ditolak, ya, begitu. Seperti khalqun maknanya makhluk, ya. Jadi banyak dalam bahasa Arab ini. Ai fahuwa batilun, ya, maknanya adalah dia itu batil, ya, suatu kebatilan, ghairu mu'tadin bihi, ya, tidak dianggap, amalan tersebut tidak dianggap. Wa qawlu laisa alaihi amruna, dan sabda beliau tidak ada perintah dari kami, tidak ada perkaranya. Amri di sini yakni hukumuna, ya, hukum dari kami, ya, kami tidak menentukan hukumnya. Lalu dia mengada-ngadakan. Hadzal haditsu qaidatun azimah, hadis ini adalah kaidah yang besar, ya. Min qawaididdin, dari kaidah-kaidah agama, ya, wa huwa min jawami'il kalim, dan ini termasuk jawami'il kalim. Ya, jawami'il kalim itu kalimat yang ringkas tetapi mengandung makna yang luas. Ya, sebagaimana ini adalah kelebihan dari Rasulullah SAW,
utitu jawami al-kalim, aku diberikan jawami al-kalim. Jadi kata-kata beliau itu ringkas ya, tetapi maknanya sangat mendalam, sehingga dari hadis-hadis yang ringkas ini menjadi kaidah yang besar di dalam agama ini. Alati utiha al-Mustafa, yang diberikan kepada Nabi ya, al-Mustafa yang terpilih, sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sharihun. Nah, sungguhnya hadis ini jelas, sorry ya, fi raddi kulli bid'atin, untuk menolak seluruh bid'ah. Ya, seluruh kebid'ahan, wa kulli mukhtara'in, seluruh yang diada-adakan. Wa yustadallu bihi, dan dia dijadikan dalil ala ibtali, ya, untuk menggugurkan jami'il uqudi al-mamnu'ati, seluruh akad-akad yang dilarang. Wa adami wujudi samaratiha, dan tidak ada faidah ya, tidak ada manfaat dari tidak ada manfaat dari akad-akad yang dilarang tersebut. Ya, jadi ada larangan lalu dia melakukannya, ya itu melakukan suatu kebatilan. Jadi sesuatu yang dilarang dilakukan. Wastadala bihi ba'dul usuliyin, dan sebagian ahli usul ya menjadikan dalil, ya menjadikannya dalil ala anna nahya yaqtadil fasad, bahwa larangan itu menuntut adanya kerusakan, ya, kerusakan dari sesuatu yang dilarang itu. Wariwayat ukhra, dan riwayat yang lain, wahia qaulu, ya, yaitu sabdanya, man amila amalan, siapa yang beramal, ini dengan kata amila, kalau yang sebelumnya dengan ahdasa, ya, mengada-ngadakan suatu yang baru, ya, yang tidak ada perintah dari kami, maka dia itu tertolak. Shorihatun fi tarki kulli muhdatsatin, adalah sorry, jelas, ya, dalam meninggalkan seluruh yang diada-adakan, sawaan, sama saja, ahdatsaha fa'iluha, ya, diada-adakan oleh orang yang mengerjakannya, au subiko ilahi, atau lebih dulu ada orang yang mengadakan, dia jadi mengikuti yang sebelumnya, tapi yang diikuti itu adalah sesuatu yang memang bid'ah gitu. Jadi bid'ah itu tidak harus orang yang melakukannya yang mengadakannya secara baru, tidak. Bisa saja ada sebelumnya gitu, orang pernah melakukan itu. Fa innahu qad yahtaju bihi ba'dul mu'anidina. Karena hal ini kadang-kadang ya bisa dijadikan sebagai hujah oleh sebagian orang yang menentang. Ya, idza fa'alal bid'ata, kalau melakukan bid'ah, fayaqul, maka dia mengatakan, ma ahdatsu syai'an, saya tidak mengada-ngadakan sesuatu yang baru sedikit pun. Ya, maksudnya ada orang yang lebih dulu dari dia, ya, gitu. Nah, orang yang lebih dulu itu kalau memang tidak ada perintahnya dari Rasul, tidak ada hukumnya dari Rasul, ya sama aja ya, sebagai bid'ah. Fa yahtaju alaihi fayuhtaju alaihi bihadhihi riwayah. Maka hujahnya itu tertolak, ya, dengan hujah yang ada di dalam riwayat ini. Dihafal, ya, dijaga dan disebarkan, wastimaluhu, dan menggunakannya fi ibtalil munkarati, di dalam menggugurkan kemungkaran-kemungkaran. Fa innahu yatanawalu dzalika kullahu, ya, karena sesungguhnya hadis ini mencakup seluruh hal itu, ya, atau hal itu seluruhnya. Fa amma tafri'ul usuli allati la takhruju anis sunnati. Adapun ya merinci usul, dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Rasulullah SAW ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah ini, ya, yang tidak keluar dari Sunnah, ya, fala yatanawaluha, ya, hadzal radd, fala yatanawaluha hadzal radd, hadzanya jadi fa'il dari yatanawalu, ya, hanya jadi maf'ul bih. Ya, jadi
ketertolakan yang ada dalam hadis ini tidak mencakup rincian dari usul. Ya, apa contohnya? Ka kitabatil Qur'anil azizi fil masahifi. Seperti penulisan Quran yang mulia di dalam mushaf. Karena di zaman Rasul kan belum ada. Ya, di zaman Rasul belum ada ya mushaf itu Quran itu dituliskan di dalam mushaf. Ya, dikumpulkan. Ya, apakah ini disebut sesuatu yang bid'ah? Ya, tidak. Ya, ini adalah untuk merinci dasar-dasar yang sudah ada ya pada zaman Rasulullah SAW dalam rangka untuk menjaga Al-Quran. Ya, ketika Rasul melarang untuk menulis itu hadis ya, Rasul melarang menulis. Rasul merintah ada para penulis hadis. Ya, jadi ada ilat ya, ada alasan kenapa dikumpulkan, karena khawatir ya banyak para penghafal Quran yang syahid. Ya, jadi ini adalah maksudnya sesuai dengan maksud dari syariat. Ya. Jadi bukan termasuk sesuatu yang bid'ah, atau disebut juga sebagai maslahat mursalah ya yang bisa dilakukan. Ini sebagai salah satu dalil syar'i, tetapi ketika ini sudah dilakukan oleh misalnya di zaman Abu Bakar Siddiq ya dikumpulkan, lalu di zaman Utsman dijadikan satu mushaf, ya disepakati oleh seluruh ulama ya, oleh seluruh sahabat, ini menjadi ijma ya. Wakal madzahib allati an husni nadharil fuqaha'il mujtahidina yaruddunal furu'a ilal usuli. Nah, seperti juga mazhab-mazhab. Ya, munculnya mazhab-mazhab ini adalah bukan suatu bid'ah. Ya, para ulama-ulama itu, ulama-ulama mazhab, imam-imam mazhab itu bukan mendatangkan sesuatu yang bid'ah, tidak. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka adalah mengembalikan furu kepada usulnya. Jadi dari usul yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW itu dipahami, lalu bagaimana diterapkan kepada cabang-cabangnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh para ulama. Ya, mereka itu adalah para mujtahid yang menerapkan dalil-dalil Quran Sunnah terhadap kasus-kasus yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada. Ini ijtihad. Maka karena banyaknya yang ijtihad yang dilakukan oleh para imam ini, ya khususnya oleh imam yang 4 ini, maka kemudian dipelajari oleh murid-muridnya ya, terus kemudian turun temurun sampai kepada generasi berikutnya, sehingga menjadi satu mazhab. Ada kaidah-kaidahnya. Ya, begitu. Jadi bukan sesuatu yang bid'ah. Hiya qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang asalnya itu adalah sabda Rasul, karena ijtihad ulama itu tentu tidak akan keluar dari dalil. Ya, jadi dari satu dalil dipahami dengan petunjuk-petunjuk yang sangat luar biasa. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan di dalam kitab Risalah ya, bahwa tidak ada suatu kasus yang terjadi ma tanzilu min nazilatin dari pemeluk agama Allah ini ya, illa wa fil Qur'ani ad-dalilu kecuali di dalam Quran itu ada petunjuk ya, ada petunjuk yang menunjukkan kepadanya. Jadi seluruh persoalan sebetulnya jawabannya ada di dalam Quran, ada di dalam sunnah ya. Hanya jawabannya itu ya, atau hukumnya itu tidak diketahui oleh semua orang. Yang mengetahuinya hanya para ulama yang mereka memiliki keilmuan, yang mereka mengistinbat dari dalil itu. Ya. Sebagaimana Allah juga berfirman ya di dalam Al-Qur'an, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi walurudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ya, niscaya mengetahui orang-orang yang mengistinbat. Jadi yang mengetahui hukumnya itu ya tidak semua orang.
Allah tidak mengatakan la alimahu jami'an, tapi la alimahu alladzina yastanbituna minhum. Orang yang melakukan istinbat, beristihad, memahaminya yang tahu. Nah, inilah peran para ulama di sini ya. Akal kutubil maudu'ati, begitu juga ya seperti kitab-kitab yang dibuat ya fin nahwi ya, yang dituliskan di dalam ilmu nahu ya, wal hisab ya, dan juga ilmu hitung ya, dalam menghitung, atau astronomi maknanya juga. Wal faraidi, dan juga ilmu faraid, ilmu waris, wa ghairi dzalik, dan selain itu, minal ulum mimma marji'uhu ya, dari ilmu-ilmu yang sumbernya, wa mabnahu, dan landasannya yang membangunnya itu ala aqwali Rasulullah SAW ya, terhadap sabda-sabda Rasul SAW wa awamirihi, dan juga perintah-perintahnya. Fa inna dzalika la yadkhulu fi hadzal hadis ya, sungguhnya hal itu tidak termasuk ke dalam hadis ini. Artinya tidak termasuk kepada yang dilarang di dalam hadis ini, yang tertolak ya, tidak termasuk sesuatu yang bid'ah gitu ya. Jadi harus memahami apa makna bid'ah ini ya. Jadi ya, bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan ya, yang tidak apa namanya ada contohnya ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan akidah dan ibadah, dan pada zaman Nabi ada bisa jadi Rasul bisa melakukannya ya, kalau memang Rasul mau melakukan itu bisa di zaman Nabi ya, dan tidak ada penghalang untuk melakukannya, itu bid'ah. Nah, kalau maslahat mursalah itu di zaman Nabi belum ada tuntutan dan ada penghalang, karena di zaman Nabi ya Pak, oh kurang jelas suaranya. Pak Hafid, jelas nggak suaranya? Di saya soalnya pakai laptop nih, nggak biasanya pakai HP. Volumenya gitu ya. Itu juga nggak jelas juga Pak, suara ke saya juga kurang jelas ya. Ya, sedikit lagi Pak, ini saya selesaiin dulu ya. Jadi itu ya untuk penjelasan hadis yang kelima itu ya.